Selamat siang, kembali lagi dengan acara COVID and Talk. Perkenalkan, nama saya Dea Retno. Melalui pertemuan jarak jauh ini, saya telah ditemani oleh kedua narasumber hari ini, yaitu Saudara Dava dan Saudara Habib. Kali ini kami akan membahas sebuah topik yang cukup kontroversial dan sedang dirasakan oleh masyarakat dunia, yaitu pengaruh COVID-19 terhadap emission trading di beberapa negara termasuk Indonesia. Sejak berlakunya Perjanjian Paris, perdagangan emisi di dunia mengambil langkah yang signifikan dengan membentuk suatu sistem perdagangan emisi di beberapa negara bagian. Perdagangan emisi menggunakan mekanisme yang memungkinkan terjadinya suatu negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Sistem perdagangan dunia tersebut diantaranya European Union Emission Trading State, China National Emission Trading State, New Zealand Emission Trading State, dan lainnya. Sistem perdagangan emisi ini berguna untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara efektif. Mengingat di beberapa negara memiliki sektor yang dapat menghasilkan suatu emisi yang cukup besar. Namun, dengan adanya pandemi virus corona ini yang sedang kita rasakan, apakah memengaruhi emisi yang dihasilkan negara tersebut ya? Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita ke narasumber Saudara Habib. Menurut Saudara Habib sendiri, COVID-19 itu memiliki pengaruh apa terhadap negara di dunia? Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Saudari Retno yang telah memberikan kesempatan. Jadi kita melihat bahwa apakah pandemi COVID itu, coronavirus itu dapat berperan untuk menekan emisi secara signifikan di dunia ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari jarak waktu ke waktu, dari tahun 2000 sampai tahun sekarang, sebelum pandemi, maka terjadi pertumbuhan emisi gas rumah kaca sangat tinggi di dunia, secara akumulasi di dunia. Nah, terus dengan adanya pandemi ini, maka kita bisa melihat hingga detik ini di mana emisi itu dapat tereduksi, walaupun tidak secara signifikan, tetapi kita melihat ada perubahan kecil yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti itu. Contohnya kita bisa ambil di Wuhan ya, di salah satu kota besar di China. Jadi akibat adanya pandemi sehingga mengakibatkan lockdown di daerah sana, itu mengakibatkan emisi yang berada di daerah sana itu berkurang sampai dengan 5%. Bahkan di Italia, di Amerika, ini kalau kita lihat sebenarnya belum ada datanya secara penelitian lebih lanjut. Cuman dari beberapa sampling yang diambil, uji sampling udara yang telah diuji, dan dari berbagai artikel, terus contohnya National Geographic, bahkan Reuters ya, artikel tingkat internasional itu telah memberi penjelasan bahwa dengan adanya pandemi ini berperan mampu untuk menurunkan emisi itu sendiri. Ya, walaupun belum besar, yang penting kita udah dapat merasakan manfaatnya, seperti itu. Berarti menurut Saudara Habib, memang di beberapa negara bagian di dunia itu, karena adanya COVID-19 ini sudah dapat menurunkan tingkat emisinya ya? Iya, seperti itu. Baik. Menurut Saudara Dava, apakah setuju dengan pernyataan Saudara Habib terkait dengan penurunan emisi yang terjadi di beberapa negara karena adanya pandemi COVID-19 ini? Oke, sebelumnya selamat malam. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Saya sepertinya punya pendapat yang sedikit berbeda dengan Saudara Habib, karena menurut saya kalau misalnya
kita lihat secara global, tidak negara-negara besar saja atau negara-negara yang disebutkan oleh Saudara Habib, bahwa kalau secara global saya dapat data dari Breakthrough Institute menyatakan bahwa penurunan tingkat emisi akibat adanya COVID ini hanya sebesar 0,5 sampai dengan 2,5%. Ini angka kecil sekali apabila kita bandingkan dengan target dari Paris Agreement sendiri itu yang mencapai 7% penurunannya. Ini masih sangat jauh sekali. Maka dari itu, menurut saya masih terlalu cepat apabila kita menyimpulkan bahwa COVID ini bisa menekan angka emisi itu tersendiri. Terlebih apabila kita melihat bahwa sumber atau penyumbang terbesar dari emisi itu sendiri itu tidak hanya berasal dari transportasi yang akibat adanya COVID ini terhenti, tapi juga oleh industri-industri yang bergerak di bidang misalnya energi, listrik, batu bara. Mereka tidak akan mungkin berhenti beroperasi akibat adanya COVID. Selain itu ada juga industri-industri yang bergerak dalam bidang bahan bakar fosil. Yang industri ini akan tetap beroperasi meski adanya COVID. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya ya memang ada penurunan tingkat emisi, tapi apabila kita bandingkan angkanya ini sangat kecil sekali. Jadi masih belum bisa dibilang bahwa penurunan emisi akibat COVID ini adalah signifikan, seperti itu menurut saya. Baik. Berarti memang menurut Saudara Dava bahwa tingkat emisi yang dihasilkan, tingkat emisi karena adanya COVID-19 ini memang belum turun, tidak sesuai dengan Paris Agreement ya, Saudara Dava? Iya, belum. Masih jauh dari target. Oke, baik. Apa Saudara Habib terkait dengan pernyataan yang sudah dijelaskan oleh Saudara Dava? Baik, sebelumnya memang betul bahwa penurunan emisi kalau kita memakai acuan dari perjanjian Paris ya terhadap emisi itu yang sebesar 7%, memang kita belum sampai ke sana. Tapi kita lihat bahwa dengan penurunan bahkan sampai sebesar 5% itu, walaupun kecil di saat sekarang, itu sudah bisa memberikan dampak yang besar. Contohnya adalah kita melihat di kota-kota besar di negara lain, contohnya di Wuhan, bahkan di beberapa kota industri di negara-negara besar, itu akibat penurunan emisi ini, warga di sana itu pertama terbebas dari yang namanya kabut asap ya. Jadi kabut asap yang sering terjadi yang menghalangi kita untuk menghirup udara bersih, udara sehat. Nah, dengan penurunan 5% aja ini itu udah mampu membuat kita kembali menghirup udara dalam tanda kutip bersih ya, walaupun tidak sepenuhnya bersih. Cuman dengan hal sekecil ini bisa menjadi pelajaran bahwa kepada kita betapa pentingnya menghirup udara, betapa pentingnya kita menjaga kualitas udara untuk saat sekarang. Makanya dari saat sekarang ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa bagaimana ke depannya itu dapat menjaga agar emisi karbon ini kita tetap keep dan kita tidak biarkan dia kembali lagi seperti dulu. Baik. Apakah dari Saudara Dava ada tanggapan? Oke, saya menanggapi. Saya menanggapi sedikit. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sustainability atau keberlanjutan lingkungan, maka kita nggak akan atau kita nggak boleh melihat sesuatu dampak wabah ini sementara kayak gitu. Apalagi COVID ini bisa kita bilang adalah kejadian luar biasa yang sifatnya sementara gitu loh. Dan kita juga harus lihat bahwa setelah COVID ini berakhir, apa yang akan terjadi kepada dunia gitu? Apakah jumlah emisi akan kembali
seperti semula, di mana angkanya menjadi tidak terkendali. Ini yang harus kita pikirkan gitu. Jangan hanya kita merasa bahwa seolah-olah COVID ini membantu kita dalam uh, mencegah terjadinya perubahan iklim. Jadi kayak meskipun dalam kurun waktu terjadi COVID sekarang tingkat emisi ini berkurang, tapi kita harus lihat bahwa tingkat emisi ini akan kembali meningkat setelah COVID ini berakhir. Apalagi banyak sekali industri yang bisa dibilang sekarang mereka menghentikan operasinya. Dan setelah COVID ini berakhir, maka industri-industri tersebut akan kembali menggenjot produksinya, mengejar apa yang telah mereka korbankan saat terjadinya COVID. Jadi menurut saya, dunia tetap harus waspada dengan dampak lanjutan dari COVID. Tidak hanya ya penurunan emisi yang terjadi sekarang, tapi peningkatan emisi yang nanti mungkin akan terjadi kembali setelah COVID berakhir. Jadi menurut saya dunia sekarang tidak boleh lengah akibat adanya COVID gitu loh. Jadi jangan sekarang memang COVID adalah sebuah masalah besar gitu ya, dampaknya juga besar. Tapi angka emisi yang tidak terkendali ini juga mempunyai dampak yang jauh lebih besar terhadap perubahan iklim, terhadap pemanasan global. Jadi menurut saya dunia tidak boleh senang dulu ketika angka emisi ini turun, melainkan tetap waspada karena COVID ini akan segera berakhir dan bagaimana dunia ini mengatasi dampak lanjut dari COVID tersebut. Berarti itu menurut memang saya. dunia ini harus tetap waspada terkait dengan tingkat emisi yang setelah COVID-19 ini akan tetap bisa bertambah. Betul. Sebetulnya, tentunya dengan sistem perdagangan emisi, bukan pada. Iya. Baik, kalau begitu, gimana dengan kondisi negara Indonesia yang saat ini juga sedang merasakan COVID-19? Apakah ada pengaruh tersendiri terhadap tingkat emisi di negara Indonesia ini? Oke. Bahkan untuk saudara Dava? Oke. Kalau untuk Indonesia ini kasusnya agak sedikit berbeda karena Indonesia sendiri perdagangan karbon merupakan satu hal yang masih tabu di negara kita. Jadi dalam penerapan perdagangan karbon ya memang Indonesia ini sudah banyak menerapkan dari European ETS, Emission Trading System. Tapi dalam pengaplikasiannya ini masih banyak sekali evaluasi yang perlu dilakukan, apalagi terlebih regulasi yang Indonesia punya sendiri itu masih belum sematang sistem-sistem atau regulasi yang ada di dunia. Jadi menurut saya sama halnya dengan yang terjadi di dunia ya, memang mungkin angka emisi di Indonesia menurun, tapi itu menjadi tidak ada artinya apabila kita tidak melihat jauh ke depan kayak gitu. Jadi menurut saya tidak hanya regulasi, tapi juga institusi siapa yang akan berwenang dalam melakukan perdagangan karbon, kemudian struktur pasarnya bagaimana, harganya bagaimana, terus kemudian penegakan hukumnya bagaimana, ini harus benar-benar disiapkan gitu loh. Jadi jangan seperti yang tadi yang terjadi di dunia juga, jangan sampai kita lengah ini akibat adanya COVID, kita melupakan hal-hal yang sebenarnya tidak kalah pentingnya. Salah satunya adalah emisi ini. Jadi menurut saya pemerintah tetap harus tegas dalam menangani emisi gitu loh. Dan menyiapkan strategi dan sistem yang terbaik untuk menekan angka emisi ini. Berarti Indonesia tetap tidak boleh lengah dan diharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan regulasi melalui institusi ataupun struktur pasar itu sendiri ya. Iya, betul. Baik. Untuk Saudara Habib, apakah ada tanggapan atau pernyataan tersendiri terkait dengan bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap negara di Indonesia? Oh ya, baik ya. Jadi saya ingin menambahkan bahwa memang negara itu, apalagi negara Indonesia, tidak boleh lengah dalam menyikapi masalah pandemi COVID ini. Nah,
dengan adanya pandemi COVID ini, kita melihat bahwa lagi-lagi terjadi penurunan terhadap emisi. Nah, hal ini dapat menjadi tanda bahwa uh, bisa dijadikan bahan pelajaran untuk kedepannya. Bagaimana pemerintah dalam hal mengatur regulasi, dalam hal mengatur dalam hal menegakkan peraturan dan yang lain itu bisa menjadi lebih efektif. Dan juga yang berkaitan dengan masalah emission trading yang ada di Indonesia. Memang sampai sekarang belum ada sebuah lembaga yang berwenang dalam mengatur program seperti ini. Nah, makanya apalagi Indonesia itu termasuk salah satu negara yang memiliki industri yang sangat besar, bahkan pertambangan yang sangat besar, dan ini betul-betul menghasilkan emisi karbon yang besar juga. Nah, makanya kita perlu lembaga berwenang di negara kita ini dalam mengatur hal seperti ini. Jadi kedepannya saya rasa nggak usah lama-lama dalam menetapkan hal seperti ini agar hal-hal yang berkaitan dengan emisi dan lain-lain itu dapat berjalan dengan efektif terutama seperti itu. Baik, berarti memang diperlukan regulasi sesegera mungkin ya, Saudara Habib, untuk menekan tingkat emisi di Indonesia ini. Nah, menurut Saudara Habib, apakah ada himbauan tersendiri bagi warga negara Indonesia terkait dengan penurunan emisi di saat COVID-19 ini? Seperti warga Indonesia dihimbau untuk tetap di dalam rumah untuk mengurangi adanya emisi dari transportasi itu. Sebenarnya dengan himbauan dari pemerintah itu sendiri, atau yang kita kenal dengan tagar stay at home, atau work from home, atau PSBB, pembatasan pembatasan masalah sosial berskala besar. Ya, berskala besar dan lain-lain, itu cukup baik ya dalam menekan emisi, tapi belum efektif. Nah, kapan menjadi efektif? Menjadi efektif itu apabila dari hal seperti itu mampu memicu pemikiran kritis yang ada dalam diri kita bahwa bukan dengan hanya stay at home dan lain-lain dapat menekan emisi, tetapi kita harus beralih ke energi yang lebih terbarukan. Contohnya dengan penggunaan paling tidak itu dengan penggunaan mobil ya. Mungkin mobil yang kita kenal sekarang itu ada namanya mobil yang memakai baterai atau juga mobil hybrid dan lain-lain. Mungkin bisa seperti itu. Dan juga buat masyarakat kita lebih terutama adalah lagi-lagi harus taat sama keputusan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun pemerintah itu sendiri telah menetapkan berbagai macam regulasi, tetapi masyarakatnya itu tidak menaati peraturan itu dengan baik, maka saya rasa itu biasa saja. Seperti itu. Baik. Baik, Saudara Habib. Ya. Ya, seperti itu maksud saya. Selesai sudah diskusi mengenai pengaruh COVID-19 terhadap perdagangan emisi di negara lain maupun di negara Indonesia. Terima kasih untuk Saudara Habib dan Saudara Dava untuk memberikan tanggapan terkait dengan pengaruh COVID-19 terhadap perdagangan emisi di negara-negara dunia. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam kondisi saat ini, jumlah emisi menurun dikarenakan COVID-19. Namun, setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, jumlah emisi dikhawatirkan akan kembali meningkat. Hal ini apabila pemerintah tidak menyiapkan strategi untuk menekan jumlah emisi, terutama dalam sistem perdagangan emisi.
Pemerintah diharapkan tidak lemah dalam menekan emisi, karena tingkat emisi yang tak terkendali dapat berdampak lebih besar yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Begitupun di Indonesia, sistem perdagangan emisi perlu digalakkan kembali agar perdagangan emisi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menekan angka emisi dan mengatasi terjadinya perubahan iklim. Sekian acara COVID Talk malam ini. Sampai jumpa, selamat malam.